Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas dulu jamu unggas. Jadi yang dimaksud unggas itu bukan cuma ayam ya, ayam, bebek, terus puyuh sama ya. Saya pilih bahan yang nggak terlalu banyak ya. Kalau yang dulu-dulu kan banyak banget ya. Ini kita cari yang simpel-simpel aja. Bahannya yang pertama kunyit, semua umbi-umbian, semua apa namanya tuh bahan itu bahannya bahan empuknya ya. Jadi ayah nggak bahas satu-satu. Kalau kayak contoh sekarang kunyit berarti empuknya, jahe berarti empuknya, ya paham ya? Paham ya? Oke, lanjut. Jadi sekali lagi usahakan empuknya. Empuk itu emaknya ya. Yang kadang-kadang bentuknya udah bulat-bulat itu ya. Kunyit kita bikin skala 10 liter. Ini untuk 10 liter. Oke. Kunyit 1 kilo. Ya. Empuknya otomatis sudah tua berarti kan. Ya. Sudah. Jahe, mau jahe merah silakan, jahe putih silakan. Jahe biasa atau jahe gajah pun silakan. Cuma bedanya, kalau pakai jahe merah setengah kilo atau jahe emprit setengah kilo, pakai jahe gajah itu 1 kilo. Bisa dipahami? Oke, ulangi. Jahe, kalau pakai jahe merah atau jahe emprit setengah kilo, kalau pakai jahe gajah 1 kilo. Itu ya bahan yang kedua. Bahan yang ketiga, temu kunci. Temu kuncinya 1 kilo. Sudah. Temu kunci. Temulawak. Temulawak pun sama 1 kilo. Pokoknya ini semuanya 1 kilo. Sudah. Temu ireng. Temu ireng 1/4 kilo. Temu ireng 1/4 kilo. Wih, mantap lagunya. Tidur ini nanti. Udah, temu ireng 1/4 kilo. Lanjutin. Itu temu-temuan sudah ya. Temu artis enggak ya? Temu gue aja lah, gue juga artis kan. Artis HPI. Kita lanjutin. Daun pepaya. Daun pepaya yang sudah tua ya. Daun pepayanya 5 lembar. Lanjutin. Daun pepaya tua 5 lembar. Sudah. Daun kelor setengah kilo. Pokoknya nggak boleh nawar, harus. Nggak boleh nawar. Ya boleh nggak, ya boleh nggak. Sudah. Kelornya setengah kilo. Daun pegagan setengah kilo. Ini biasanya nggak pernah pakai ya. Sekarang pakai daun pegagan. Bawalah, tuh pinjam catatan lah. Tuh minta kertas lah sama pulpen. Pak Ruslan, ada kertas sama pulpen nggak? Ini mau belajar nulis nih, Bang Yi. Udah, lanjutin. Lanjutin. Lupa deh. Sampai mana tadi? Sampai daun-daun apa? Daun pegagan ya? Daun pegagan setengah kilo. Sudah? Daun sendudu. Daun sendudu setengah kilo juga. Daun pegagan itu daun antanan. Di Google aja lah, di googling ya. Mungkin tiap daerah namanya nggak sama ya. Daun pegagan besar ya, bukan pegagan kecil. Sudah. Daun sendudu setengah kilo. Setengah kilo apa 1 kilo baru saya bilang? 1 kilo ya? 1 kilo ya? Daun sendudu.
Kalau sudah, lanjuti. Air kelapa 5 liter. Air kelapa. Mau yang tua boleh, mau yang muda boleh. Jangan yang dari pasar, nggak boleh. Ya. Yang dadakan buka ya. Nggak, pegangan darat. No. Ya. Pegangan air beda. Ya. Sudah? Kalau sudah, air kelapa 5 liter. Air cucian beras 5 liter. Jadi 10 liter kan? Ya. Gula aren 1 kilo. Nah ini, kalau jenengan pingin bagus kualitasnya, kasih cacing tanah yang masih hidup tapi itu 1 gelas. Ya nggak ada cacing tanah, susah. Aku punya cuma cacing kasur. Nah cuma 1 lagi, gimana? Kalau ada, nggak pun nggak apa-apa. Tapi yang paling bagus pakai. Oke, lanjutin. Sekarang gimana cara bikinnya? Cara buatnya? Tulis, monggo. Cara membuat. Ini kalau bener jamu ini dibikin, insya Allah hasilnya luar biasa. Untuk unggas. Gini, cara membuatnya. Umbi-umbian itu semua cuci bersih dulu. Biasanya kalau kita beli dari pasar atau dari manapun, biasanya kan suka masih ada tanahnya. Cuci air biasa aja dulu, ya. Sampai betul-betul bersih dari tanah, oke? Dan jangan dikupas, ya. Jadi nggak usah dikupas, kulit-kulitnya nanti. Jenengan mau diparut silahkan, mau di blender silahkan, ya. Kayak kunyit, jahe, temu ireng, temulawak, mau diparut silahkan, di blender silahkan, oke? Kalau di blender berarti kan pakai air cucian beras atau air kelapa, salah satunya aja, pilih mana, ya. Bama saja, ya. Diparut pun silakan, boleh. Nggak pakai ya sekarang, ya. Daun mengkudu, buah mengkudu sama buahnya ya nggak pakai. Tapi hasilnya ternyata masih bagus ya. Walaupun nggak pakai daun mengkudu dan buah mengkudu. Mau pakai, tambahin silahkan, boleh. No, ya. Nggak pakai pun nggak apa-apa. Ternyata perpaduan yang lain udah lebih dari cukup kok ya. Sudah? Oke, lanjutin. Jadi umbi-umbian tadi diparut boleh, di blender boleh. Kalau di blender ya potong iris-iris dulu kecil-kecil ya, biar ngeblendernya bisa. Diparut pun silakan, sama aja. Daun-daunan pun sama ya. Dicuci bersih dulu. Setelah dicuci bersih, baru di blender. Kayak daun pepaya, daun kelor, sama daun sedudu. Itu di blendernya pakai air kelapa atau air cucian beras. Insya Allah ini akan sangat pekat nantinya. Ya, yang tua lah, daun-daunan yang tua-tua ya, daun kelor, daun sedudu itu yang tua semua. Enggak, nanti ini ada 2 konsep ajar, ya. Ada yang dikasih rotor, ada yang enggak. Ini kita tanpa rotor ya ini tanpa rotor. Nanti aku cerita. Kelor bubuk boleh ya, boleh kalau kelor. Kalau kelor bubuk boleh, yang penting kualitas kelornya benar. Kalau kelor bubuk, kalau tadi kan 1/2 kilo ya kelor itu kan. Kalau kelor bubuk cukup 1 on aja kalau pakai yang bubuknya, 1 on boleh. Kita bikin tanpa rotor dulu ya, tanpa rotor dulu. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi setelah cuci, kita cucinya pakai air biasa aja, nggak usah pakai air hangat pun nggak apa-apa. Oke.
Nah, setelah dicuci kemudian diparut boleh, di blender boleh, pokoknya semua bahan di blender ya. Nah, gula aren itu direbus ya. Kapan ngerebusnya? Nanti aja sekalian. Kenapa? Konsep yang pertama ini, semua bahan tadi kan dicucinya pakai air biasa. Setelah terblender semua, digabungkan semua bahannya, ini wajib direbus. Paham? Bisa dipahami nggak? Ya, Ibnu juga semuanya. Jadi bahan setelah semuanya cuci bersih, kemudian kita haluskan atau mau di blender kayak, yang penting jangan dikunyah aja ya. Itu nanti direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, tapi nggak usah lama-lama lah mendidihnya, sekitar 10-15 menit, matikan. Ditumbuk juga silahkan ya. Tekniknya terserah lah ya. Nah, itu setelah itu dimatikan. Jadi nggak usah lama-lama. 15 menit aja lah mendidihkan. Awas, ini tanpa rotor. Bikin jamu tanpa rotor. Oke? Nah, setelah 15 menit kita matikan, tutupnya nggak boleh dibuka. Jadi selama ngerebus, si tutup tidak boleh dibuka. Bisa dipahami? Oke? Nah, setelah dingin, baru tutupnya boleh dibuka. Nanti itu ditutup pancinya. Biasanya suka ada airnya kan, airnya jangan dibuang, masukin lagi ke situ ya. Karena itu biasanya tuh astiri-astirinya di situ nempel ya. Setelah dingin baru tutupnya di panci buka. Nah, baru disaring. Nah, saat proses penyaringan, wadahnya, alat saringnya dan bla bla blanya wajib disterilkan. Paham? Bisa dipahami sampai situ ya. Tadi kenapa ya nggak usah steril, orang mau dididihkan kok, mau direbus. Paham? Makanya nyucinya pun air biasa aja, nggak usah cuci air hangat. Oke? Paham Om? Lanjut. Apa yang sudah kita peras? Awas, merasnya kalau ayah biasa suka pakai kain ya, pakai kain. Tapi kainnya itu disterilkan dulu, cemplungin dulu ke air panas. Jangan kain bekas atau kain olap, boleh ya. Kain kotor nggak boleh. Jadi kain kalau kita perasnya pakai kainnya direbus dulu. Wadahnya pun kita sterilkan, semuanya kita sterilkan. Jadi waktu ngerebus gula tadi, itu masukin sambil direbus tadi bareng-bareng ya. Gula itu. Bisa dipahami? Habis itu diperas. Nah, setelah diperas, oke, paham? Setelah diperas, nanti hasil perasannya baru tambahkan rotor pengembangan 100 ml. Sebentar, Ricky Marja, dengerin dulu ayah, jangan dulu nanya. Belum ayah persilahkan untuk nanya. Nanti jenengan bingung sendiri. Ulangi. Teknik yang pertama, ya. Ini tanpa rotor dulu, ya. Semuanya cuci, semuanya dihaluskan, terserah teknik menghaluskannya, mau ditumpuk kek, mau tumbuk, mau blender, mau diparut, mau diapa, terserah, yang penting jadi halus. Kemudian rebus sampai mendidih. Cukup 15 menit aja mendidihnya. Biarkan sampai dingin, tapi awas tutup pancinya, jangan sampai dibuka. Biarkan sampai dingin sambil ditutup ya. Setelah itu peras. Awas, di situ sterilisasi harus dipakai. Jadi alatnya, bahannya, tangannya, wadahnya semua harus disterilkan. Nah, setelah kita peras, baru rotornya kita masuk 100 ml. Bisa dipahami? Itu teknik pertama. Kemudian teknik kedua, silakan dicatat. Teknik kedua, seperti yang sudah diajarkan, apa? Semua bahan kita sterilkan dulu. Jahenya kita cuci air biasa dulu. Di situ jahe, kunyit dan lain-lain, daun-daunan semuanya. Ya. Termasuk yang tadi kalau misalkan kayak cacing ya di blender juga ya. Itu dia apa? Disterilkan dengan air hangat suhu 60-70 derajat. Oke, nggak bebas ya. Ambilnya jam berapa aja. Paham? Ulangi, ini teknik yang kedua. Seperti yang teknik yang sebelum-sebelumnya. Semuanya dicuci dengan air hangat suhu 60 derajat sampai 70 derajat. Ya. Habis gitu,
lembutkan semuanya. Setelah dilembutkan semuanya, baru masuk roter juga. Fermentasikan sama nanti. Jadi terserah antum mau disterilkan dulu pertama atau teknik direbus dulu. Pilih yang mana. Ya, paham ya? Tetap roter masuk nanti terakhir. Ya. Monggo pilih yang mana aja ya. Tapi awas, kalau jenengan pakai cacing tanahnya jangan ikut direbus. Nggak boleh. Oke, cacing tanahnya jangan ikut direbus. Nanti di blender terakhir itu ya, setelah disaring. Iya, 100 ml juga. Yang mana aja? Eri Pang, Klaten, Kang Eri. Mau yang teknik pertama silakan, mau yang kedua silakan. Gimana enaknya aja. Fermentasinya 2 minggu ya. Nanti setelah selesai gabungkan semua, nanti fermentasikan selama 2 minggu. Teknik fermentasi sama ya, ruang kosong 10%. Jadi jenengan mau disterilkan sekaligus dengan cara didihkan dulu bahannya, silakan. Ya. Mau disterilkan bahannya dulu baru dikerjain, silakan. Baru nanti terakhir digabungkan dengan roter 100 ml yang pengembangan. Cacing nggak usah disterilkan, cacing dicuci air hangat aja, jangan sampai mati ya. Saran ayah, daripada nanti mumet cacing nggak usah pakai, nggak apa-apa ya. Tadi kan udah tak bilangin, nggak pakai pun nggak masalah. Gini, kalau tekniknya pakai plastik ya, kalau kita halik, buang semua ruangnya plastik, hilangkan ya. Lebih baik plastiknya tuh yang panjang 120 cm atau 1 meter lah. Jadi kalau ketika dia reaksi dia kan ngemelendung, jadi nggak pecah nanti ya, Agus Mustafa. Yang lain pun sama, kalau pakai plastik ya, itu semua kan masuk plastik kan, itu buang sampai ke ujung, hawanya buang, ikat atasnya, udah gitu aja ya. Minimal 1 meter lah panjangnya. Jadi terserah mau pakai cacing mau nggak juga nggak apa-apa. Sampai situ ada pertanyaan apa enggak? Monggo. Jadi teknik 1 direbus dulu, baru nanti tambahkan dengan rotor ya. Nah, kalau teknik yang kedua cukup disterilkan biasa ya. Habis itu baru tambahkan ini, terserah. Angus nggak paham ya, coba dia lihat video ayah yang kemarin nih Gus. Coba lihat video yang kemarin, yang live, yang teknik pembuatan. Jangan ditusuk, nggak boleh, nanti ada udara masuk. Nggak boleh ditusuk-tusuk. Makanya plastiknya panjang, oke, 1 meter minimal. Plastiknya yang kayak karung. Yang dibilang kalau ditusuk tuh salah, itu keliru, nggak boleh ya. Makanya plastiknya jangan yang pas-pasan, itu meledak lah. Melendung. Cirinya biasanya setelah 4-5 hari setelah melendung itu kempes lagi dengan sendirinya, melendung terus ya. Plastik gelembung, habis gelembung nanti lama-lama dia setelah 4-5 hari kemudian dia akan mulai mengempes sendirinya gitu. Makanya plastiknya yang panjang, tapi ya ruang hawanya dibuang dulu gitu. Paham ya? Jadi terserah ya tekniknya mau pakai yang mana. Mau teknik direbus didihkan silakan. Cuma kalau pingin yakin steril lebih baik direbus dulu. Ya. Terserah jenengan lah mau pakai teknik yang mana. Bareng aja Salawati Habibi, gula arennya direbusnya dibarengin aja ya.
Ya iyalah, semua harus dadakan. Jadi Pak, nggak ada yang bekas-bekas itu nggak boleh. Semuanya dadakan. Enggak. Cara yang kedua, nanti disaringnya setelah fermentasi. Cara yang kedua, ya. Cara yang kedua, nanti saringnya setelah fermentasi. Kalau cara yang pertama, saring dulu baru fermentasi dengan rotor, ya. Itu bedanya di situ ya. Ganti siapa nih? Ganti Lanus. Pam. Oh, siapa yang pakai kebi? Nggak ada yang nyuruh pakai kebi. Nah, aku sini kok ngawur aja. Lihat bahan-bahannya, ada kebi apa enggak? Enggak ada. Nggak bagus, nggak bagus. Udah, ngikutin aja. Ya. Nanti jadi bubur lah. Pakai air leri ya, udah, nggak boleh protes. Nggak usah dibahas kebi-kebian di sini, nggak pakai kebi. Ya. Ayah nyuruhnya pakai air leri, titik. Ya. Kalau pengembangan, ya. Ini bikin jamu ini. Tolong perhatiin. Ya. Yang kadang-kadang yang bikin mumet sendiri kan itu, ya. Apa coba? Ganti-ganti bahan sendiri, akhirnya pusing sendiri. Makanya, mohon maaf ya, di grup, ya boleh nggak boleh, jarang aku jawab. Males aja jawab ya. Capek lah ngetik. Ya. Udah manut aja lah, katanya pengen bagus. Ya. Ya iyalah, ini kan udah mulai teknik percobaan. Dan ini mohon maaf ya, ini buat teman-teman semuanya. Ayah bikin begini-gini ini kan nggak ujug-ujug. Ya. Mohon maaf. Ayah pernah nyoba bikin jamu ini. Gara-gara jamu ini ayamku banyak yang mati. Prosesnya tuh berpuluh-puluh tahun. Aku mulai main ayam dari tahun 91. Dan jangan tanya kegagalannya. Gitu. Ini yang sekarang ini yang aku kasihin itu udah mulai proses bla 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 bla. Inilah yang terbaik begitu loh. Paham ya? Jangan nggak usah lagi nyoba-nyoba deh, kasihan. Kalau gagal, ayamnya mati, kan kasihan. Cukup ayah dulu lah yang ngalamin itu. Jangan tinggal ngerjain aja yang udah jadi. Gitu Om. Ya. Sekali lagi mau dipahami. Kalau ayah share sebuah formula, itu udah mulai proses pengujian yang lama, bukan sehari 2 hari, 2 tahunan itu. Artinya proses ketika gagal nggak gagal dalam sebuah formula, cukup ayah lah ya dulu sebagai penelitinya. Jangan nggak usah lagi, kasihan. Kalau modalnya pas-pasan gimana? Hancur dah. Ya. Jadi jangan manut bae lawis ya. Jadi artinya kok nggak bisa ganti Bang? Aku udah nyoba semuanya, jujur. Semua bahan udah pernah tak coba. Inilah yang terbagus, gitu. Ya, paham ya? Jangan wis lah, nggak usah lagi mikirin kegagalan. Yang penting asal manut insya Allah jadi, hasilnya bagus. Contoh nih, pernah bikin jamu ini. Begitu aku kasihin, ternyata apa? Ngeden semua. BO-nya nggak bisa. Pernah ngalamin kayak gitu. Malah mencret, malah anu. Dan cukup itu ayah yang pernah ngalamin. Akhirnya setelah kita robah bahan-bahan, ketemulah satu bahan yang formula yang alhamdulillah bagus. Jangan sekarang ini gitu loh. Ya. Bisa dipahami Om, Gus, dan yang lain-lain. Ya, bukan berarti nggak boleh. Kalau kecuali jangan siap resiko, ya monggo silakan nyoba-nyoba sendiri. Ya. Contoh. Ini contoh nih. Waktu ngembangin jamu untuk rumahansia, nanti kita bahas ya. Itu sampai pernah ada kejadian 10 menit kambingku mati 700 ekor. Serius. Ya. Jam 2 pagi kambing datang kiriman dari Indramayu.
dari Brebes. Total 1.200 ekor. Aku coba pakai jamu. Waktu itu sekitar jam setengah 7 pagi ya. Kita kasih jamu, alhamdulillah. 10 menit kemudian 700 ekor mati. Kalau harga kambingnya 1,5 juta, berapa itu? Kan 1 miliar itu hilang. Iya kan? Gitu. Dan itu cukup buat ayah lah sebagai peneliti ya. Jangan nggak usah lagi ngandung resiko kan. Akhirnya kita robah, ketemulah nanti jamu untuk rumenansia. Oh begini kalau yang tepat. Jadi ketika ayah sharekan, ayah bagikan ke jenengan semua, ke siapapun, itu sudah mulai proses dan cukup aku yang ngalamin sebagai penelitinya. Ya jenengan tinggal matang ya, susah amat sih. Oke, lanjutin. Sekali lagi ya, jamu gas tekniknya mau direbus dulu silahkan ya. Kalau direbus dulu nanti disaring baru fermentasi dengan rotor 100 ml. Kalau teknik yang kedua itu cukup disterilkan ya. Kalau perlu direbus cukup sterilkan, tapi jangan disaring dulu, fermentasi dulu, saringnya nanti belakang. Oke, monggo lah, terserah jenengan mau pakai yang. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Awas, jangan nanya di luar materi. Ini jamu gas, titik. Silakan, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Udah, bahannya ditulis nggak tadi? Udah, jelas saya ngomong cepat sih. Apa aja coba? Coba sebutin apa aja. Temulawak. Temulawak. Enggak ngerti. Kalau dipotong itu dalamnya tuh bulat kehitam-hitaman. Banyak kok kemarin di kebun juga. Ya, di kebun di sawah yang menanam melon waktu itu banyak tuh di situ. Kalau temulawak kuning lah. Temulawak itu kalau dipotong itu apa ya namanya? Abu-abu oranye abu-abu dalamnya. Apa nih? Minimal 2 minggu, lebih lama lebih bagus ya. Apa nih? Cara yang kedua, habis difermentasi diperas, ampasnya boleh dipakai apa dibuang? Kalau ayah dibuang ya. Kenapa? Orang tinggal ampas. Buang aja jadiin pupuk. Yang hina ini. Wah, aku apa sama lagu. Cuma karena suaraku jelek aja aku nggak berani nyanyi. Aku nyanyi semua pecah kaca masalahnya. Sudah semuanya? Nggak ada yang tanyain? Paham? Kalau paham, kita tutup. Ganti live yang ketiga. Judulnya jamu untuk rumenansia. Untuk sapi, untuk kambing. Dosisnya berapa mili? Oh, belum diomongin toh. Aduh, sorry. Dosisnya 3 mili untuk 1 liter air minum. Ulangi. Dosisnya 3 mili per 1 liter air minum. Diberikan cukup 3 hari sekali. Oke. Thank you. Ini buat siapa nih? Buat Arif. Sorry. Makanya tanyain ya kalau ada yang kelewat. Kalau mulai dari DOC, nanti kita bahas budidayanya ya masing-masing. Untuk pedaging misalnya contoh, untuk pedaging atau petelur. Kalau sudah dikasih jamu, biasanya itu jarang sakit. Untuk jamu gas selesai dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.